Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Solusi untuk Sehat, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0271 857 555 bersama Klinik Alternatif Spesialis Kandungan dan Kewanitaan Teh Mayang. Nah, Teh, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari miom atau kista ini? Karena efeknya ya sampai tidak punya keturunan ini. Iya, kita sebagai wanita ya sangat rentan sekali gitu dari keputihan. Kita balik lagi, kita ngobrol masalah bahwa miom atau misalnya nanti akhirnya akan dampaknya seperti kanker rahim gitu. Ya kita jadi kita memang ini ya, gitu ya. Miom ataupun kista ini kayak semacam kanker gitu ya. Iya, nah, itu tapi masih jinak bukan, gitu mungkin. jadi tumor. Kalau ya. Udah jinak udah ini ya, ganas. Udah ganas ya. Jadi semacam tumor gitu. Kalau kita biarin ya akan dampaknya seperti kanker gitu. Apakah gaya hidup, pola makan gitu bisa jadi penyebab? Ya, bisa juga ya, gaya hidup sekarang gitu ya. Terus dari pola makan juga bisa gitu. Jadi sekarang tuh kan sepertinya makanan yang pengennya siap saji dan sebagainya, yang kaleng-kaleng gitu. Tapi tidak juga gitu ya, kalau misalnya tubuh kita masih kuat ya, stabil, itu tidak akan pengaruh dengan penyakit yang lain. Nah, justru pikiran kita yang pengaruh akan tidak akan melancarkan semua peredaran darah. Jadi gitu. Makanya stres bisa juga dari penyebab dari kista atau miom. Ya, ternyata banyak faktor ya. Dan di Teh Mayang ini, klinik Teh Mayang ini solusi yang tepat untuk Anda yang bermasalah tentang miom, kista dan juga penyakit-penyakit yang lain. Betul. Nah, Teh, ini ada berbagai macam ini ya. Obat, kapsul-kapsul gitu ya. Oh, ternyata ada telepon, kita terima dulu saja. Baik. Kita terima penelpon dulu. Halo, selamat malam. Ya, dari siapa? Ibu Ika di Mojosongo, silahkan, bisa lebih keras sedikit Ibu Ika. Halo, saya sudah periksa dokter, katanya perlu HSG. Tapi takutnya saya tidak menguasai diri. Maaf Ibu Ika, bisa lebih keras sedikit suaranya? Periksa kandungan tidak apa-apa, tapi suruh HSG. Oke, baik, terus? Tapi takut mau HSG, itu solusinya gimana? Ya berarti takut di HSG ya Bu ya, itu yang takut gitu ya. Halo? Halo? Ya. Ada keluhan pribadi Ibu sehingga dokter gitu menyarankan ya harus di HSG Bu? Harus HSG. Ya sudah putus ya. Iya. Baik, silakan. Iya. Tidak semata-mata kalau misalnya kita ini ya ada keluhan, tidak semata-mata orang atau misalnya berobat kemanapun disuruh HSG atau WSG gitu. Kalau misalnya kita ada keluhan yang lain, otomatis harus semaksimal mungkin penyakitnya diobatin gitu. Makanya sebelum tadi mau nanya keburu putus ya, keluhannya seperti apa, kok disarankan harus HSG gitu. Itu kan HSG sama OSG bedanya apa sih? Beda. Kalau misalnya HSG itu ada peneropongan ke rongga rahimnya, gitu. OSG itu cuma di luar. Jadi kita lebih maksimal mendingan dari HSG. HSG-nya itu tadi ya. Oke, baik. Ini tadi Teh pertanyaan saya Teh tentang kapsul-kapsul ini. Iya. Di sini ada kapsul banyak ragam sekali kayak permen ya, warna-warni gitu. Jadi kepingin saya. Sebenarnya ini semua bahannya herbal. Herbal semua ya. Karena Teh Mayang kita temanya tradisional, ini secara manual. Nah, seperti awalnya seperti ini nih, bahan mentah menjadi serbuk, terus lalu dimasukin ke sebuah kapsul. Iya. Nah, di sini ada warna sudah dihaluskan gitu ya. Iya, betul. Contohnya seperti itu ya, Mbak ya. Nah, itu untuk melancarkan peredaran darah kalau misalnya ini untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, di sini ada kapsul, ini serbuk yang udah dihaluskan, dimasukkan sebuah, ya maksudnya ke kapsul. Di sini ada merah hitam. Kebetulan khusus stamina laki-laki untuk kejantanan, yang untuk memperbagus kualitas sperma, untuk jumlahnya, untuk semburannya, itu ini nanti dikasih seperti ini gitu. Gitu ya, baik. Nah, di sini ada merah putih, ini khusus kanker atau tumor kista miom. Gitu. Jadi dibedakan antara A, B sampai dari warnanya Z, gitu ya, dari warnanya gitu. Ini rempah-rempah yang dicampur dan diolah. Jadi satu macam itu ada 17 atau 13 komposisi
diracik sama Teh Mayang. Oke, ya baik. Jadi memang ini peruntukannya sendiri-sendiri. Untuk aturan minumnya? Ya, aturannya itu sehari 2 kali ya, pagi dan sore 2 kapsul. Nah terus di sini Teh Mayang bukan kapsul aja, di sini ada rempah-rempah mentah, ada rempah-rempah yang udah direbus. Itu tergantung dari penyakit masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya pasien yang sudah minum dalam bentuk kapsul masih dimungkinkan ditambah dengan ini, gitu ya? Karena ini untuk melancarkan peredaran darah, kalau ini untuk intinya penyakit. Ya, kalau misalnya ada pasien, ini banyak sekali alhamdulillah ya, Mbak Teh Sri ya, banyak sekali yang sembuh. Yang penting kita komunikasi antara pasien sama klinik Teh Mayang, insya Allah akan sembuh. Baik, kita ketemu dulu dengan Ibu Susan di telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Ibu Susan, silakan pertanyaannya. Makanya ini udah lama belum punya anak. Ya, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan sedikit, Ibu Susan. Cuman ini bulanan ya teratur, kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. Tapi konsultasi sama dokter juga di USG itu nggak ada penyakitnya. Terus kandungannya juga subur. Itu tapi gejalanya kadang ini keputihan. Ya. Usianya berapa Ibu Susan? Usianya 25. 25 masih muda ya. Belum dikaruniai momongan. Oh, udah 7 tahun. Berapa tahun? Dulu miskram. Dulu miskram. Oh, miskram. Berapa tahun menikah, Ibu? Oh iya, menikahnya. 7 tahun, miskramnya tahun 2005. Itu udah 7 tahun, lumayan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Tapi kemarin tuh bulanan tuh keluar kayak darah menggumpal, tapi cuma 1 hari. Setelah itu nggak main lagi. Jadi memang menstruasinya juga nggak teratur ya? Ya. Sudah di USG tidak? Sering sakit gitu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, udah cukup kalau misalnya. Ya, ini untuk Ibu. Ya? Iya, boleh. Ya, gini untuk Ibu Susi ya, berhubung udah 7 tahun ya, lumayan juga ya perjalanan rumah tangga 7 tahun tanpa omongan. Betul. Kita rasanya seperti apa? Hambar gitu, sepi juga ya, sepi juga gitu, tanpa anak, berantem di rumah ya. Kalau Teh Mayang anaknya banyak jadi berantemnya terus sama anak-anak. Iya. Jadi gini untuk Ibu Susan, kita emang sih benar ya, keputihan sangat mengganggu sekali untuk mendapat keturunan. Karena untuk jalannya sperma itu udah termakan virus duluan. Kalau misalnya keputihan yang biasa itu wajar aja, tapi kalau misalnya Ibu Susan tadi bilang ada keputihan udah bertahun-tahun, nah itu sangat tidak wajar gitu. Takutnya ada virus papiloma yang masuk, nah itu harus benar-benar dibersihin. Gitu. Terus kenapa menstruasi suka 3 bulan sekali? Itu juga bisa juga menghambat untuk keturunan. Kenapa bisa gitu? Mungkin dari sel indung telur yang kecil-kecil. Itu juga bisa terjadi karena kemarin tadi mungkin sempat USG aja, belum HSG gitu. Kalau jadi saran Teh Mayang ya, Ibu Susan mendingan datang aja ke klinik Teh Mayang, soalnya besok Teh Mayang ada di klinik ya, di Solo. Kalau misalnya tidak ada Teh Mayang, di sini ada adiknya Teh Mayang, namanya Teh Sri. Kenapa semua teh? Kan ya, dipikirnya itu teh, minuman teh gitu ya. Jadi banyak juga Ibu Teh Mayang gitu kan. Semua darah keluarga Teh Mayang dari Sunda gitu. Makanya dipanggilnya Teteh, kalau dari Jawa mungkin dari Mbak gitu kan ya. Jadi makanya kalau misalnya tidak ada Teh Mayang, ada Teh Sri. Jadi jangan ragu untuk datang. Itu silahkan. Yang penting kita sugestinya yakin ke klinik Teh Mayang. Betul. Karena ramuan yang diracik itu dikirim dari Bandung. Gitu. Teh, tadi dikatakan bahwa ada kemungkinan indung telurnya kecil ya. Itu bisa nggak diatasi dengan kliniknya Teh Mayang ini? Makanya kalau misalnya Ibu Susan minta solusi, datang ke klinik Teh Mayang. Nanti kita perhatikan sel indung telurnya sebelah mana, kiri atau kanan, atau misalnya ada penyumbatan tuba falopi, juga itu bisa juga untuk menghambat keturunan. Itu nanti dirangsang-rangsang supaya gimana caranya menstruasi biar lancar kembali. Baik, ada ya. Ini harapan baru ini untuk Bu Susan. Baik, ada Ibu Marno di Sragen, kita terima dulu. Selamat malam Ibu Marno. Halo, selamat malam. Putus ya? Baik, putus, kita tunggu lagi. Saya mau ke Teh Sri. Teh, biasanya usia berapa sih seorang wanita itu bisa terkena miom atau kista? Kalau untuk usia sih tidak menjamin harus 20 gitu ya? Tahun ke atas, enggak. Jadi kalau untuk usia itu yang penting perempuan itu udah menstruasi, udah balik,
hormon, ada yang stabil ataupun belum, yang penting dia udah menstruasi. Ada yang banyak sekarang usianya masih belasan ya, kayak usia 19 tahun, 18 tahun, itu baru keluar SMA mau kuliah udah punya kista sekitar 3 cm, 4 cm. Mungkin karena mereka pada bilang gaya hidup, sering makan di luar atau yang kurang menjaga gitu minuman sama makanan, karena mungkin jarang makan di rumah. Banyak sekali pasien yang emang masih muda itu datang ke klinik. Iya. Gitu. Apakah kalau misalnya minumnya tadi masih kecil ya, kemudian usianya juga masih remaja, itu tidak ada kayak deteksi maksudnya gejala-gejala gitu yang dirasakan oleh semua pasien? Sama, mau itu usianya masih muda ataupun enggak, kecuali kalau usia udah tua mungkin nanti lihat dari untuk tekanan darahnya itu kan harus dilihat juga, untuk HB-nya, untuk segala macamnya ya, karena takutnya terjadi komplikasi. Jadi itu disesuaikan dosis untuk keluhan, dari usia sekian dosisnya harus disesuaikan juga. Untuk keluhan yang lain juga dosisnya disesuaikan juga, dan itu usia tetap mempengaruhi untuk dosis. Iya, baik. Dan yang namanya herbal ini kan untuk pemakaian jangka panjang pun tidak ada efeknya gitu ya Teh ya. Baik, kita harus break terlebih dahulu, dan Mitra TA TV tetaplah bersama kami dalam Solusi untuk Sehat.